Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Devina Mega Utami. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang kimia unsur. Mata kuliah telah kimia SMA 3. HKM 6 kimia unsur ini terdapat 15 soal. Saya akan menjelaskan satu persatu. Soal yang pertama yaitu sebutkan cara yang digunakan untuk melunakkan air yang mengandung garam. Cara ini dengan cara pemanasan atau dengan penambahan larutan CaOH 2 kali. Nah, untuk menghilangkan kesadaran sementara. Untuk menghilangkan kesadaran tetap itu akan ditambahkan dengan larutan Na2CO3. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan bahan deterjen yang berfungsi mengikat ion Ca2+ dan Mg2+ yang terdapat dalam air sada, yaitu STTP atau disebut dengan sodium tripolifosfat. Sodium tripolifosfat ini merupakan bahan penunjang yang berfungsi untuk mengikat ion kalsium dan ion magnesium dari air sada, sehingga tidak akan mengganggu kerja deterjen serta dapat menantarkan kesadaran. Untuk soal yang ketiga, sebutkan kegunaan unsur halogen dan senyawanya bagi manusia. Yang pertama yaitu unsur fluorin. Unsur fluorin ini digunakan untuk membuat senyawa chlorofluorkarbon atau CFC, untuk membuat teflon. Untuk senyawa fluorin ini, CFC ini digunakan sebagai cairan pendingin pada mesin pendingin atau disebut AC atau kulkas gitu ya, dan propellen aerosol pada bahan baku semprot. Untuk kedua, asam fluorida dapat melarutkan kaca. Nah, sebab itu dapat digunakan untuk tulisan, lukisan atau sketsa di atas kaca. Untuk unsur yang kedua yaitu unsur klorin. Unsur klorin ini digunakan untuk industri pestisida sebagai bahan disinfektan dalam air minum dan kolam renang. Untuk senyawanya ada NaClO yang digunakan sebagai zat pemutih pakaian, NaCl digunakan sebagai garam dapur, HCl digunakan untuk membersihkan logam dari karat, untuk KCl digunakan untuk pembuatan pupuk. Untuk unsur halogen yang ketiga yaitu unsur bromin. Unsur bromin ini digunakan untuk pembuatan AgBr, untuk pembuatan senyawa organik seperti zat warna, obat-obatan, dan pestisida. Untuk senyawa bromin ini digunakan senyawa bromin C2H4Br2 itu digunakan untuk dicampurkan ke dalam bensin bertimbal untuk mengikat timbal. Untuk senyawa AgBr itu digunakan film fotografi. Untuk selanjutnya yaitu unsur iodin. Unsur iodin ini digunakan untuk obat luka sebagai bahan untuk membuat perak iodida atau AgI ya. Untuk senyawa iodin, Ki digunakan sebagai obat anti jamur, CHI3 itu digunakan sebagai zat antiseptik. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 4, itu jelaskan beberapa senyawa atau produk yang mengandung unsur halogen yang banyak digunakan oleh manusia, yaitu produk pasta gigi yang mengandung fluor. Pada fluor yang ada di dalam pasta gigi ini berfungsi untuk memutihkan gigi. Selain itu, fluor juga terdapat CFC yang dapat mendinginkan. Untuk selanjutnya HCl yang digunakan untuk membersihkan logam dari karat pada electroplanting. Untuk etil bromida itu digunakan untuk dicampurkan ke dalam bensin bertimbal untuk mengikat timbal. NaI dan NaIO3 atau KiO3 dicampur dengan NaCl untuk mencegah penyakit gondok. Untuk soal yang nomor 5, jelaskan unsur gas mulia yang bersifat duplet. Unsur gas mulia yang bersifat duplet ini adalah helium. Mengapa? Karena unsur helium ini memiliki jumlah nomor atom 2. Untuk soal yang ke-6, seorang mahasiswa diberi tas oleh dosen untuk menentukan logam X dari suatu garamnya. Salah satu tes yang dilakukan mahasiswa adalah dengan membakar garam tersebut. Lalu teramati bahwa dihasilkan warna nyala hijau kekuningan. Jelaskan apa jenis logam X tersebut. Jenis logam X tersebut yaitu barium, karena saat logam barium dibakar akan menghasilkan warna hijau kekuningan. Untuk soal yang ketujuh yaitu jika Zn2+ ditambahkan dengan beberapa tetes natrium hidroksida, maka akan menghasilkan endapan putih. Apa yang terjadi jika penambahan natrium hidroksida dibuat berlebih?
Ze2+ ditambahkan dengan 2OH- akan terbentuk ZnOH2 kali dan menjadi endapan berwarna putih. Jika ZnOH2 kali ditambahkan kembali dengan 2OH-, maka akan terbentuk suatu kompleks dan endapan akan menjadi larut. Untuk soal yang ke-8 yaitu aluminium dalam 0,972 gram sampel diendapkan sebagai Al2O3 dikali X-H2O dengan amonia berlebih membentuk AlOH3 kali dan kemudian dibicarakan menjadi Al2O3 dengan berat 0,471 gram. Hitung berapa persen kadar Al sebagai Al2O3 dalam sampel tersebut. Berapa persen kadar Al itu 25,65%. Sini akan mencari yang pertama itu massa Al2O3. Setelah itu kita akan mencari mol Al2O3. Setelah ketemu molnya, maka kita buat reaksi. Setelah itu mol Al2O3 itu sama dengan mol Al3+. Setelah kita akan kalikan, maka akan ketemu, kita akan mencari persen Al itu dengan cara massa Al3+ dibagi massa Al2O3 dikali 100 akan menghasilkan 25,65%. Untuk soal yang ke-9, kemurnian dari 0,327 gram sampel ZnOH2 ditentukan dengan cara titrasi dengan larutan standar HCl. Memerlukan 36,2 ml. Larutan HCl distandarisasi dengan pengendapan AgCl dalam 5,6 ml, cuplikan dan penimbangan. Berapa persen kemurnian sampel? Kemurnian sampel ZnOH2- itu akan menghasilkan 52,57%. Sama untuk pencariannya yang saya jelaskan pada slide 8. Kita akan mencari mol AgCl terlebih dahulu. Setelah itu mol ZnOH2 kali. Setelah itu akan mencari massa ZnOH2 kali. Untuk rumusnya sama seperti yang di atas. Untuk soal yang ke-10, jika klorobenzen direaksikan dengan HNO3 menggunakan katalis H2SO4, maka kemungkinan produk yang akan dihasilkan adalah terjadi reaksi substitusi kedua. Gugus Cl yang ada pada klorobenzen adalah pengarah ortopara. Maka produk yang dihasilkan adalah O-nitroklorobenzen, 2-nitroklorobenzen, dan P-nitroklorobenzen atau 4-nitroklorobenzen. Untuk soal yang nomor 11, suatu senyawa yang tidak berwarna dan tidak berbau dapat dibuat dari toluen dan beberapa perlakuan. Salah satu tumbuhan yang di dalam terdapat senyawa ini yaitu bunga melati. Sebut jenis senyawa tersebut bila hasil analisis menggunakan spektroskopi IR dari senyawa tersebut, yaitu senyawa benzil alkohol. Untuk soal yang ke-12 yaitu aluminium adalah logam yang memiliki kadar paling banyak di kerak bumi. Terdapat senyawa bauksit Al2O3. Dalam skala industri, jelaskan metode untuk mendapatkan logam aluminium dari biji bauksit. Metode untuk mendapatkan logam aluminium dari biji bauksit yaitu metode pada proses Bayer. Untuk soal yang ke-13, suatu larutan dari ion logam X akan diidentifikasi. Pertama, larutan direaksikan dengan larutan NaCl terbentuk endapan putih. Ketika dipanaskan, endapan larut kembali. Analisis kedua, larutan direaksikan dengan K2SO4 juga terbentuk endapan putih. Apakah ion logam X tersebut? Ion logam X tersebut yaitu Pb+. Mengapa? Karena dapat bereaksi dengan NaCl dan K2SO4 dengan pembentukan endapan putih. Kita lanjut ke soal 14. Kulit telur yang telah dibersihkan dan dibuang membrannya dikeringkan, lalu ditimbang memiliki massa 5,613 gram. Kulit telur ditempatkan pada sebuah gelas beker dan dilarutkan dengan 25 ml HCl 6,5
molar. Setelah disaring, larutan yang mengandung kulit telur terlarut diencerkan dalam lampu ukur 250 ml sebanyak 10 ml cuplikan ditempatkan dalam lampu Erlenmeyer dan dikondisikan pada pH 10. Saat ditritasi dalam larutan EDTA 0,04988 molar membutuhkan 44,11 ml untuk mencapai titik akhir tritasi. Nah, di sini suruh menghitung kadar CaCO3 dalam kulit telur tersebut dalam bentuk persen. Nah, di sini pertama ada jumlah mol eter yang bereaksi dengan Ca+ dalam A liquid yaitu 44,11 ml kali 0,04988 molar sama dengan 2,2 milimol. Mohon maaf ya. Setelah itu, setelah mencari jumlah mol eter yang bereaksi dengan Ca+, akan mencari jumlah mol Ca2+. Setelah itu akan mencari reaksinya CaCO3, akan mencari mol CaCO3. Nah, mol CaCO3 ini sama dengan mol Ca2+. Untuk mol CaCO3 ini 55 milimol sama dengan 0,055 mol. Setelah itu massa CaCO3 sama dengan mol CaCO3 dikali Mr ya. Di sini akan mencari persen Ca. Untuk persen Ca ini massa CaCO3 dibagi dengan massa CaCO3 itu dibagi dengan massa kulit telur akan dikali dengan 100%. Untuk soal yang ke-15 yaitu tuliskan reaksi yang terjadi jika logam natrium dimasukkan ke dalam ke dalam air. Reaksi yang terjadi antara logam natrium dengan air yaitu Na tambah 2H2O akan menghasilkan 2 NaOH ditambah H2. Reaksi di atas termasuk eksoterm. Reaksi logam Na dengan air itu disebut dengan reaksi eksoterm karena dalam reaksi tersebut timbul energi atau panas dan percikan api. Larutan menjadi merah karena dari reaksi logam natrium dengan air dihasilkan NaOH yang merupakan basa. Nah, sehingga reaksi dengan fenolfetalin dan dihasilkan warna pink. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan dengan terima kasih.